Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Denny Boy, yang orangnya biasa-biasa aja, nggak jelek, nggak ganteng. Pastinya malam hari di Fokus Channel. Channelnya orang Tangerang Selatan. Malam hari ini kita sudah kehadiran tamu atau kedatangan tamu, salah satu ketua. Nggak mungkin ketua dua ya, pasti salah satu ya. Malam hari ini tamu yang hadir di Fokus Channel adalah Ketua Karang Taruna RW 01 Kelurahan Pondok Cabilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sahabat Fokus Channel, mudah-mudahan kita doa bersama untuk kesehatan kita dan untuk keberkahan rezeki kita di hari Ramadan yang ketiga. Mudah-mudahan semuanya puasanya lancar. Kemudian puasanya juga nggak ada halangan apapun, mungkin yang kerja mudah-mudahan tetap terus menjalankan ibadah Ramadan. Dan jangan lupa terus dukung channel kami, channel Fokus ini, tetap di like, kemudian di subscribe dan komen untuk perkembangan channel Fokus. Baik, tanpa basa-basi, malam hari ini sudah hadir cowok ganteng, cowok keren. Malam hari ini siapa dia? Ada Abang Agi. Oke. Selamat malam Agi. Selamat malam Bang Denny. Wih, mukanya kayaknya kurang tidur nih. Kurang tidur pemirsa. Sibukan apa nih? Ya, kesibukannya masih kerja Bang Denny. Masih kerja ya? Cuman kalau Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur jadi bisa hadir ya? Ya, alhamdulillah bisa hadir di Fokus Channel Fokus ini. Channel. Kalau di hari kerja Belum tentu juga. Karena kesibukan pemirsa, abang kita yang satu ini memang padat jadwalnya dari Senin sampai Jumat ya Bang Agi ya? Iya Bang. Baru Sabtu Minggu Free. Iya. Ya. Terus yang lainnya kegiatan di luar kerjaan? Ada usaha kecil-kecilan Bang. Wih, Iya. usaha nih? Ada usaha kecil-kecilan. Ajak dong. Belum bisa ngajak orang tapi. Belum bisa gaji. Iya, belum bisa gaji. Jadi masih karena kan masih kecil-kecilan Bang. Masih kecil-kecilan. Ya, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa besar. Dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat dan bisa ngerekrut. Iya, Minimal. tapi bukan Bang Denny yang Kalau saya gajinya mahal. Ya, minimal bisa ngerekrut awal saudara. Iya, betul kemudian Bang. tetangga. Ya, dari satu usaha bisa 2, 3 bisa berkembang lah ya. Amin. Mudah-mudahan terus ya sukses, jangan sampai ditinggal kerjaannya. Oh enggak Bang, itu yang jadi utama. Jadi utama itu ya. Iya, tetap semangat pokoknya. Pemirsa, ini kita tanya-tanya nih sama Bang Agi nih. Bang Agi, ini sejarah Karang Taruna RW 01 Bang Agi, kapan sih berdirinya nih? Kalau kita flashback belakang itu Bang, sebetulnya ada ikatan pertama itu di RT 1. Sebetulnya ada ikatan pemuda di RT 1. Oh, awalnya. Awalnya pertama kali itu namanya Green Generation. Green Generation. Iya, jadi ini generasi hijau. Generasi nggak tahu hijau. kenapa hijau. Tapi badannya nggak hijau. Nggak hijau Bang badannya. Ya, terus akhirnya karena ada pemilihan ketua RW yang baru, yaitu Bapak Abdul Hakim jadi RW. Kalau nggak salah tuh 2017 kalau nggak salah. Tahun 2016 di antara itulah ya. Nah, di antara itulah ya, kami kurang tahu juga. Akhirnya Pak RW dengan beberapa tokoh dan juga para ketua RT berkumpul. Seingat saya di rumah Pak RW juga lah gitu, tempo hari. Jadi bagaimana nih Karang Taruna di RW 1 nih nggak ada. Jadi masih bentuknya itu Bang, masih kepemudaan masing-masing RT. Masing-masing RT. Tapi di Green Generation itu udah punya SK dari lurah Bang. Nah gitu, tapi belum namanya Karang Taruna RW 01, bukan, belum. Akhirnya bertemulah itu para tokoh bagaimana kalau namanya itu Karang Taruna RW 01. Nah akhirnya di 2000 ya sekitar 2017 akhirnya terbentuklah. Saat itu masih PLT lah kita sebutnya ya. Jadi pejabat lillahi ta'ala Bang. Sosial itu. Sosial aja. Karena kan memang sosial di sini kan. Nah, yang itu pertama kali itu abang kita Abang Hendra. Abang Hendra. Abang Hendra awal kali. Nah, akhirnya berjalannya waktu, akhirnya dilakukanlah pemilihan. Di 2018. 2018 Pemilihan dan dilantik langsung sama Pak Lurah. Saat itu Lurah Munadi. Saat itu kalau nggak salah masih sekel dia, Bang. Sekel Munadi. Iya, masih sekel karena 2018 kalau nggak salah. Nah, itu pun berbarengan dengan pelantikan RT 02.
RT. Ketua RT 02. Ketua RT. Oke. Jadi kita punya SK-nya langsung SK Lurah di 2018. Ingat betul saya 2018. Nah, akhirnya berjalan sampai dengan saat ini. Sampai saat ini. Jadi dari itu RW sudah terpilih. Udah terpilih Sudah itu. terpilih Ya, Pak, RW Hakim. jadi RW Hakim, terus akhirnya diadakanlah pemilihan ketua Karang Taruna dan itu sifatnya kayak kepala daerah, Bang. Kepala daerah, Iya, rame ya? jadi rame. Serempak Jadi gitu. ada tanya jawab, Bang. Tanya jawab. Fit Calon. and proper test Oh, gitu. iya. Betul-betul. Jadi ada dua calon. Seleksinya. Iya. Ada masa kampanyenya, ada pemasangan banner Oke. gitu. Betul-betul tuh, Bang. Jadi benar-benar ada panitianya. Betul, ya. ada kepanitiaan. Kepanitiaan pemilu istilahnya. Iya, betul, Bang. Itu tahap tingkat RT atau RW. RW itu, RW aja udah kayak gitu, gitu. Jadi kita ingat saya tuh, jadi ada beberapa juri, bukannya juri ya, apa sih namanya tuh ya? Ya Yang menguji lah gitu. menguji. Jadi dikasih pertanyaan, ada 3 juri kalau nggak salah pokoknya. Jadi ngasih pertanyaan. Itu dari elemen apa tuh? Dari elemen tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Iya, jadi ada tokoh masyarakat yang fokus ke bidang pendidikan. Ada juga yang memang dia pekerjaannya lagi TNI, jadi fokus di bidang keamanan. Bagaimana nih nanti kepemudaan tuh menjaga keamanan kampung begitu kira-kira. Nah, itu jadi diundang seluruh masyarakat. Ya, suatu RW. Dan itu ya kita tuh adu debat lah gitu ya. Calon gitu. Jadi dan itu bener-bener selektif ya. Oh, betul-betul Bang. Jadi visi misinya gitu ya. Ya, visi misi dan lain sebagainya lah di situ. Tumpah dan pemilihannya itu sehingga saya hujan-hujan. Nah, tapi hujan-hujan tuh masyarakat masih antusias datang. Jadi saksikan hujan. Pencoblosan itu di Balai Warga. Dan itu yang jadi pemilihnya itu pemuda dengan range usia SMA sampai 40 apa berapa lah gitu, saya lupa tuh ada gitu. Jadi ada batas, nggak bisa. Kayak Bang Denny nggak boleh nyoblos gitu tuh. Nggak masuk ke pemudaan soalnya. Iya, berarti range-nya kan memang pemuda ya. Ya, jadi range pemuda yang ada di RT 1 sampai RT 6 karena kan RW 1 terdiri dari RT 1 sampai RT 6. Iya, RT-nya ada 6. Ada 6 RT, betul. Jadi semuanya silahkan yang memilih jadi antara 2 calon itu. Jadi hak pilihnya anak-anak muda. Ya, saat itu dibentuknya begitu tuh, Bang. Jadi itu inisiatif RW dan itu betul-betul menguji mental kita juga gitu. Oke, dari Bang Hendra awalnya. Karena saat itu kan sifatnya belum definitif. Setelah ada pemilihan, nah itu baru sifatnya definitif karena keluarnya SK Lurah. Karang Taruna RW 01. Berarti langsung SK itu dari Lurah. Dari Lurah. Iya, dari Kelurahan Pondok Cabe. Berarti itu PLT-nya bukan dari PLT-nya Bang Hendra apa Bang Agi yang PLT-nya? Apa dari langsung? Bang Hendra. Dari Bang Hendra dulu. Baru ke baru iya. Gitu. Saat itu dipimpin sama beliau. Awal-awalnya. Awal-awal. Di tingkat RT. Di RT RW, di tingkat RW. Awalnya. Setelah berbarengan pokoknya dengan Pak RW Hakim menjadi RW. Menjabat. Baru yang resminya untuk Ketua Karang Taruna RW. Ya. Oke. Udah jauh banget ya, lama banget tuh dia. Udah lama Bang. Udah lama banget. Dari zaman saya bujangan sampai sekarang punya anak gitu. Jadi lama banget kesannya. Udah punya anak sekarang. Anak berapa Bang? Boleh dipublikasikan ya kan ya? Satu dari yang sekarang Bang. Yang lain? Iya, makanya kan kita bicara sekarang. Sekarang ya? Sekarang masih satu Bang. Satu ya, jangan nambah. Tapi kalau anak insya Allah mau nambah Bang. Harus dong, harus nambah gitu. 2 lah ya, ikutin program. Wah, harus lebih Bang. Lebih ya? Harus banyak lebih. Anak banyak rezeki. Oh iya, begitulah. Amin. Ya. Oke Bang Agi, ini semenjak Bang Agi jadi ketua, apa sih yang sudah dilakukan di lingkungan? Paling tidak acara-acara kepemudaan yang paling kita tonjolkan kan biasanya yang 17-an tuh Bang. 17 Agustus. 17-an. Di bawah kepemimpinan Pak RW Hakim ini. Betul. Sifatnya acara ke-17-an yang dulunya masing-masing RT, biasanya kan ngadain tuh Bang. RT yang gerak jalan juga RT masing-masing. Pas nanti di tengah jalan ketemu, hello gitu, RT 2, RT 1 gitu. Nah, di bawah kepemimpinan beliau ini bagaimana gerak jalan itu di tingkat RW aja. Nah, itulah yang pertama kali idenya Pak RW Hakim dalam hal
acara 17-an. 17-an. Nah, akhirnya dari pertama kali Pak RW menjabat, gerak jalan itu fokusnya di tingkat RW. Tidak boleh ada bukannya tidak boleh, silahkan kalau misalnya RT mau melaksanakan gerak jalan, tapi baiknya sekali aja karena kan menghemat anggaran juga. Bang. Jadi warga juga pun mengeluarkan biaya untuk Agustusan satu titik ya. Iya, betul Bang. Dari situ. Dari situ jadi kegiatan terfokus di tingkat RW. Tingkat RW. Tapi untuk kegiatan lain misalnya kayak panggung gembira, silahkan aja. Masing-masing. Tapi kita kata Pak RW itu bagaimana kalau 2 tahun sekali gitu. Jadi 2 tahunnya di tingkat RW, mau panggung gembiranya, mau di dan lain sebagainya tuh 2 tahun sekali fokusnya jadi RW. Jadi kita bagi tuh Bang. Gitu. RT setelah dari RW tahun besoknya RT silahkan yang mau panggung. Jadi memang udah aturan main. Iya, aturan main secara tersirat lah gitu. Tersirat. Iya. Bukan tersurat ya. Bukan. Udah nggak zaman surat sekarang. Zamannya WA. Jadi memang udah aturan tahun kemarin misalkan di tingkat RW. Nah, tahun besok di tingkat RT. Silahkan RT. Iya, betul. Tapi kalau gerak jalan tiap tahun adanya di RW. Jadi itu tadi biar RW 1 ini guyup kelihatannya gitu, rame. Kemasan kegiatannya seperti apa tuh kalau tingkat RW? Di tingkat RW ini biasanya kita mengundang tokoh-tokoh Bang. Nah, salah satunya pertama kali itu satu kebanggaan buat kami. Siapa bisa mendatangkan Ibu Airin Rahmidiani. Ibu Airin? Iya. Ketika masih menjabat Wali Kota Tangerang Selatan periode yang kedua. Caranya gimana Bang? Bisa mengundang Ibu Airin, pemirsa? Ini kan perlu dicontoh nih. Nah, ini dari relasi-relasi sih Bang. Oke. Jadi dari relasi-relasi, bagaimana kata tokoh juga kali-kali lah gitu ngundang hadir. Iya wali kota kita nih. Gitu, iya, kapan lagi wali kota hadir cantik gitu kan. Nah, jadi untuk meminat masyarakat tuh buat acara di gerak jalan tuh bertambah tuh Bang. Betul. Alhamdulillah datang plus dengan tokoh-tokoh yang lain, Pak Camat pun hadir. Ibu Camat saat itu camatnya masih Pak Deden Juardi kalau nggak salah namanya betul. Ya dengan Ibu Camat, tokoh-tokoh dan lainnya alhamdulillah bisa hadir ikut gerak jalan bersama kita, walaupun ibu nggak ngikut gerak jalan nggak opening aja ya. Jadi ibu itu datangnya pas pembagian hadiah Bang. Pembagian hadiah dan ibu datang ketika angkat bendera. Enggak. Justru kita berharapnya itu memang jangan di star kalau bisa. Kalau star kan cuma seremoni doang Bang. Iya, seremoni doang. Iya, udah begini udah jalan say hello gitu. Akhirnya datangnya itu pas pembagian hadiah. Jadi kan beliau juga bisa ngasih kan gitu. Jadi buat masyarakat juga kan senang gitu Bang. Kasih pribadi. Iya. Begitu waktunya juga lama juga kan? Iya, betul. Ya, betul. Itu tahun berapa itu? Waktu 2018 kalau nggak salah HUT RI yang ke-73 Bang. 73 tahun. Berarti kalau aturan mainnya setahun kemudian tingkat RT, nah tahun berikutnya berarti tingkat RW lagi. Siapa yang hadir lagi itu? Nah, terus di tahun berikutnya ada Pak Muhammad. Saat itu Sekda Kota Tangerang Selatan. Sekda Kota Tangerang Selatan. Iya, bersama Haji Romi, anggota DPRD provinsi. Dia hadir juga. Membuka di perjalanan aja Bang. Maksudnya setelah gerak jalan selesai, beliau hadir. Ya, pembagian hadiah. Di pembagian hadiah. Kesibukan para pejabat kita ya. Betul. Jadi hadirnya bukan ngikut gerak jalan ya, bukan. Jadi pas hadiahnya emang gitu yang kita tunggu gitu. Itu yang kita tunggu. biar para tokoh ini, para pejabat ini bisa memberikan hadiah dari pribadi ya. Terus dari Pak Muhammad ke Pak Romi. Berarti setahun kemudian lagi. 2 tahun kemudian Bang. Iya, 2 tahun kemudian lagi. Nah, karena saat itu kan kepentok pandemi itu. Pandemi COVID. Harusnya 2021 kita ngadain lagi. Bikin lagi acara yang sama. Iya, dan acara yang sama karena COVID ya kan. 2020 COVID, 2021 dan itu nggak boleh mengadakan acara kan. Kalaupun misalnya mengadakan acara kan itu sulit Bang. Karena misalnya ke polisi lah harus izin, harus ada siapa nih yang bertanggung jawabnya kalau ada yang kena COVID tiba-tiba kan. Nah, itu kita mau ngambil resiko kan. Lebih baik kita nggak usah adain gitu. Jadi total itu 2 tahun tuh kita vakum karena ya semuanya juga merasakannya itu. Akhirnya 2022 ya baru tahun lalu
lalu tuh COVID melandai dan itu oleh pemerintah juga dibolehkan untuk menggelar acara yang sifatnya berkumpul. Kerumunan. Nah, alhamdulillah kita datengin lagi tuh Ibu Airin. Ibu Airin datang lagi. Ibu Airin datang lagi walaupun dia tidak menjabat sebagai wali kota. Dan didampingi kemarin itu wakil wali kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Pilar. Ya, Iksan Saga ya. Saga Iksan atau kita searching dulu. Iya, Saga Iksan. Iya. Oke. Itu beliau saya juga sempat hadir sih ya. Oh iya, dan Bang Denny kan yang MC-nya kan? Saya MC-nya. Bang Denny MC-nya. Saya MC-nya memang beliau sempat hadir. Iya. Ya, itulah. Kita kangen ibu ya. Iya, temanya memang lagi itu kangen ibu. Kangen ibu gitu ya. Iya. Ini temanya saya mau tanya nih sebelum saya jauh MC kan, temanya kangen ibu. Ini memang temanya di-create sama ide Karang Taruna atau memang? Jadi kita kumpul dulu. Setiap kali kita mau mengadakan acara, kita harus melibatkan orang tua, Bang. Jadi tokoh-tokoh kan kita nggak bisa jalan sendiri aja. Betul. Memang kita anak muda punya tenaga mah. Cuman kan secara relasi kan kita mungkin masih terbatas. Secara duit juga kita masih terbatas gitu. Ya, jadi setiap kali kita mau mengadakan pasti kita akan kumpul dengan para tokoh untuk bagaimana nih acara ini kita create gitu. Nah, akhirnya tercetuslah setelah kita melakukan musyawarah bagaimana tahun ini kita undang lagi Ibu Airin walaupun dia tidak menjabat karena dulu kan udah pernah datang tuh kan. Nah, warga juga kan kangen juga. Nah, akhirnya dibentuklah tuh temanya gerak jalan kangen Ibu Airin. Nah, alhamdulillah beliau bisa hadir. Beliau juga ikut senam bersama dengan masyarakat ya. Nah, itu luar biasa tuh. Memang antusias masyarakat. Antusias masyarakat. Iya. Saya baru kali ini Bang Randy. Bang Randy baru MC gitu ya di tengah-tengah masyarakat yang riuh gitu kan. Iya. Karena kangen juga pandemi 2 tahun nggak ada acara 17-an. Dangdut pun nggak ada. Nggak ada, betul Bang. Yang hajatan pun dibatasin gitu kan. Tidak boleh makan di tempat gitu kan. Jadi take away. Ini mau pulang. Makan mau pulang kan aneh gitu ya. Ini suatu kebanggaan memang Bang. Saya yang MC juga yang memberikan bagi-bagi hadiah itu kan. Suatu kebanggaan tokoh Tangsel 1 hadir gitu kan dari awal sampai kangen ibu juga beliau sempetin hadir gitu kan. Pak Camat pun hadir, Pak Camat Mukroni kemarin kan. Stakeholder semua hadir. Ya, hadir semua. Hadir semua. Oke, pemirsa, ini suatu kebanggaan ya buat kita, patut dicontoh. RW 01 bisa menghadirin tokoh gitu kan. Kenapa kita nggak bisa gitu kan? Iya. Nah, dan dewan-dewan juga banyak yang datang, Bang. Pak Haji Abi dari fraksi Golkar. Dan PKS Haji Ali Rahmat. Betul. Iya, dan lain-lainnya. Banyak banget tumpah ruah. Iya, tokoh di situ saya sebutin juga sampai lupa juga gitu kan. Oke, ini Bang. 2022 berarti terakhir kegiatan yang menghadirkan ibu kembali dan Tangsel 2 juga hadir Pak Pilar gitu kan. Ada juga pemberian hadiah yang diberikan sama Bapak Pilar tempo hari nggak salah ya. Kulkas ya. Kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu ya. Iya. Karena kulkasnya 2 jadi 2 pintu. Jadi bagi hadiahnya 2 kulkas, Bang. Jadi 2 pintu kan? Iya. 2 pintu. Karena 2 mungkin. Iya, 2. Next, nih kegiatan Karang Taruna apa lagi nih yang bisa boom nih? Tempo hari juga kita udah bangun bank sampah. Bank sampah. Ini program. Jadi program pemerintah sebetulnya karena sampah itu menjadi masalah utama di seluruh daerah. Betul. Menjadi masalah utama di seluruh daerah. Kalau dibiarkan, ini tempat pembuangan akhir dalam setiap daerah tuh nggak akan menampung. Betul. Nah, akhirnya bagaimana pemerintah itu mensiasati kalau sampah itu dipilah dulu dari rumah tangga sebelum diambil oleh petugas sampah. Betul. Nah, akhirnya kita juga sebagai bentuk dukungan, akhirnya kita juga bangun lagi tuh bank sampah dan berjalan sebelum Covid, Bang. Sebelum Covid. Okay. Matinya juga pas Covid. Karena kan kita nggak boleh keliling, karena kan jalan-jalan ditutup juga, Bang Gang. Ya ke sini kita mau tutup di portal, di sini portal. Sedangkan kita ngambil pakai motor sampah yang roda 3. Jadi, nah itu
padam lagi lah di COVID ini. Iya. Memang COVID ini bikin semua padam lah. Yang kerja jadi nggak kerja gitu. bikin lemes semua Iya, ya. tapi dari COVID ini banyak hikmah yang bisa kita petik lah gitu. Betul Bang. Ini berarti Karang Taruna meneruskan programnya pemerintah ya? Iya, kita sebagai bentuk dukungan gitu. Ya, kita iya. harus bantulah pemerintah itu, misalnya pemerintah ada fokus di sampah, ya ayo kita yang bisa apa. Sekarang masih? Sekarang ya enggak, udah. Nah, kenapa? Artinya itu tadi karena tidak terurus kan Tidak tempat terurus penyortiran dari masyarakat itu kan, akhirnya karena COVID nggak pernah ada lagi, maksudnya nggak ada tarikan gitu, nggak ada yang ngambil-ngambil, akhirnya ya padam begitu aja. Padam gitu aja ya. Iya, tapi mudah-mudahan Itu Karang Taruna sendiri yang Karang Taruna sendiri. Jadi Karang proses. Taruna yang jemput bola, Jemput Bang. bola. Dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Jadi kita fokusnya karena ada 6 RT, jadi kita setiap minggunya itu satu RT satu tempat. Jadi warga datang ke tempat itu, kita timbang, nanti warga punya buku tabungannya, nanti diambil biasanya pas mau lebaran tuh, Bang. Oh, gitu. Dan udah pernah kita lakukan sebelum lebaran. Jadi bentuk THR mereka. THR untuk petugas. Petugas juga dan juga nasabah. Nasabah. Iya, nasabahnya ini warga di RW 01. Jadi puter tuh ya. Ya, Sirkulasi keuangannya. memang duit bener Duit Bang itu, Bang, Bang. ya. Iya. Jadi memang disortir Iya. dari aqua Ya, gitu kan, aluminium, kaleng-kaleng dan Betul. sebagainya. Terus dijual lagi, menghasilkan uang gitu kan. Sekarang tidak berjalan. Ya, kita ganti channel. Apa sekarang? Nah, karena sekarang ini adalah era milenial gitu kan, dan sudah katakanlah berjalan normal seperti biasanya, event-event juga mulai banyak. Nah, karena event kan butuh kaos-kaos sablonan, kita akhirnya fokus di sablon, Bang. Nah, jadi kita sekarang udah punya di Karang Taruna ini Apa nih? dapat hibah ya, dan dana hibah itu dalam bentuk berupa printer kaos digital. Jadi sablon digital sekarang. Iya, betul ya. Dan itu sayang untuk tidak kita manfaatkan dengan betul-betul, Bang. Ya, sayang banget udah turun, Iya. udah dimanfaatin. Nah, jadi ini kita berproses, sudah dimulai, Bang. Sudah menghasilkan, menghasilkan gorengan gitu. Jadi gitu ya? Iya, jadi buat beli. Ya paling tidak kan itu adalah kenikmatan, Bang. Iya, bagi anak muda itu cukup, Bang. Anak muda, tapi bagi yang udah menikah nggak cukup. Harus ada lebihnya. Ada lebihnya. Iya. Ya paling tidak kita bermanfaat lah gitu. Jadi teman-teman yang katakanlah baru lulus SMA yang belum mempunyai pekerjaan tetap gitu. Jadi kita bisa ajak. Jadi sekaligus melatih mereka punya skill, Bang. Karena di tahun seperti ini nih, kalau kita nggak punya skill tuh rasanya ijazah mah nggak guna, Bang. Guna ya? Iya gitu. Kayak Bang Denny kan ini salah satu skill juga kan, bisa jadi MC gitu kan. MC dadak. Iya, misalnya tahu bulat. di acara mana itu kan dapat cuan juga kan. Iya, itu kan skill juga, Bang. Berarti memang harus punya skill. Betul. Ada adik-adik kita lah ya. Iya, betul. Regenerasi kita didik biar punya skill, gimana caranya bisa nyablon manual seperti apa, sekarang di era digital seperti apa gitu kan, karena memang ini mesin yang disebut dengan mesin DTF. DTF semua instan, semua bisa full color, mau baju foto anak kita, gitu, mau foto kita itu semua serba instan dan langsung bisa dalam hitungan 15 menit udah jadi. 15 menit jadi ya. Jadi. Bisa langsung dipakai gitu. Langsung dibawa jalan-jalan bisa. Ini penghasilan lagi buat Karang Taruna. Ya, jadi daripada anak-anak cuma nongkrong gitu kan, mending nongkrongnya di tempat sablon gitu. Jadi kita fokus juga semua kegiatan Karang Taruna maupun kegiatan RW itu fokus di balai warga, RW 01. Dan alhamdulillah kita punya, Bang. Balai warga itu. Jadi tempat semuanya kumpul. Posyandu di situ, Posbindu di situ. Posbindu di situ juga. Semuanya di situ. Vaksin di situ juga. Jadi fokusnya di situ kita kegiatan seluruh RW. Jadi kalau ngopi, kalau udah sekarang dengan zamannya ngobrolin yang lain ya, Bang. Ngobrolinnya perkara income. Iya, betul. Nah, ini kan biar gimana caranya dapat income tambahan yang nggak pasif lagi gitu kan. Iya.
ini omsetnya dari mana bang? Kalau boleh tahu Karang Taruna? Ya paling dari swadaya aja dulu ya. Swadaya. Awal-awal swadaya. Jadi memang Dari mulut ke mulut gitu ya? iya dari mulut ke mulut. Jadi dan beberapa udah banyak orderan juga bang mau masuk nih kayak misalnya sehabis Lebaran karena ada study tour yang tour. yang kelas 3 udah selesai misalnya gitu kan. Nah ini ada yang udah mau masuk lagi nyablon kaos ke Karang Taruna. Wih, ini Dan alhamdulillah bentuknya partai gede nih. partai besar juga itu, bukan sifatnya 120 bukan. Partai besar. Nah itu kan jadi income juga buat kas Karang Taruna kita juga. Oke, jadi kalau kita terlalu dalam juga, ini dapurnya Karang Taruna, kita nggak boleh tahu gitu kan. Tapi kita support terus, kita dukung. Ya saya pun dimanapun berada, saya pengen banget tuh bang dukung gitu kan. Apapun kegiatannya, saya pengen banget di lingkungan itu maju gitu ya. Apalagi kita punya lembaga bisa maju gitu. Betul. Jadi bukan cuma identitas doang bang. Betul. Kita punya lembaga yang bisa bermanfaat untuk lingkungan, terus warga, apalagi bisa mengharumkan Kelurahan Manuk Cabe Ilir gitu bang. Next, Bang Agi, apa program selanjutnya untuk Karang Taruna di RW 01? Untuk sementara ini kita masih fokus ke sablon ini bang, Sablon. karena ini barang baru di kita gitu maksudnya. Sebenarnya udah lama di tempat lain tuh udah lama gitu. Jadi baru kita tuh baru. Nah jadi kita fokus dulu, kita lakukan pelatihan buat kawan-kawan karena kan kami ini yang sudah berkeluarga kan fokusnya terbagi pasti. Betul. Nah jadi kita lakukan pelatihan yang masih belum berkeluarga, jadi karena mereka kan masih punya banyak waktu. Nah gitu paling kita fokus di sablon dulu saat ini ya. gitu ya. Jadi sablon, undangan juga bisa, cetak undangan bisa juga bang. Undangan bisa ya? Cetak undangan Pernikahan ya? Pernikahan hitanan. yang pertama, yang kedua gitu. Maksudnya apa nih? Ya. jadi yang pertama di mana gitu? Iya, bisa juga. Jadi pernikahan yang pertama maupun yang kedua bisa. Bisa ya. Bisa aja Bang Agi, bisa. Ya. Ini banyak banget kegiatan yang sudah dilaksanain dan ini merupakan apa ya, contoh buat kita semuanya. Dan nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol masalah usaha juga ya Bang Agi ya. Oh, dengan senang hati bang. Paling tidak kalau kita nggak punya duit kita bisa bagi ilmu gitu. Iya, Nah, betul, jadi banyak cara untuk berbagi lah. Berbagi. Apalagi di bulan Ramadan ini kan, mesti kita sering-sering bagi gitu. Harus kita bagi memang. Iya. Apalagi pas mau Lebaran itu kita bagi-bagi. Beda lagi itu kan THR. Ya, pemirsa nanti next mungkin bisa hadir, kita undang juga tokoh yang sama, kepemudaan juga di RW 02 ya, insya Allah bisa hadir di podcast malam hari ini gitu Bang Agi. Ya. Ini sudah dijadwalkan tapi saya belum dapat jawaban dari Bapak RW Murazi gitu. Mudah-mudahan secepatnya bisa hadir juga. Oke Bang Agi, kalau kita terlalu panjang ya kesian nih. Iya kesian ibu-ibu. Iya. Ya, kalau ngomongin Karang Taruna banyak lah ya. Iya banyak yang jadi nggak singkat, waktunya nggak singkat. Jadi perlu ya paling tidak sebungkus rokok atau serenceng kopi gitu kan. Serenceng kopi bisa. Ya begitulah kira-kira. Ya. Ini kan ada channel nih. Iya. Fokus channel Bang Agi gimana nih menurut Bang Agi nih untuk ini terobosan baru juga ya. Iya. Karena memang di era digital yang dulunya cuma ngevlog ya kan Bang ya. Betul. Kita ingat betul tuh ngevlog orang-orang tuh nggak jelas gitu. Lagi di tempat makan ngevlog segala macam. Akhirnya muncullah ini yang namanya podcast kan, yang sifatnya adalah wawancara lah gitu ya, tapi sifatnya santai, ngoceh aja, cuap-cuap lah. Nah ini terobosan baru juga dan ini perlu juga bagi teman-teman pemuda untuk menambah skill baru juga di dunia ini kan gitu, karena ini baru juga. Nah sekarang kalau kita tanya tuh Bang, anak-anak kecil nih ya, gedenya mau jadi apa? YouTuber. Kalau dulu jadinya dokter gitu kan. Mau jadi dokter, jadi pilot. Itu sekarang udah mulai bergeser, Bang. Jadi karena ke arah digital ini gitu kan. Mau jadi apa? Jadi YouTuber, TikToker lah gitu kan. Nah, jadi tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi itu bermanfaat sekali dalam berbagai bidang hal. Tapi memang kita harus arahkan. Jangan sampai kebablasan. Iya, jangan sampai kebablasan. Dan di balai warga kita juga free wifi Bang. Sekarang? Ada free wifi. Jadi memang kita ajukan ke dinas terkait untuk pemasangan wifi. Dan itu
apalagi pas Covid betul-betul kepake Bang. Kepake ya? Iya, karena eranya semuanya kan serba online kan. Sekolah dan sebagainya lah. Iya, pokoknya belajar. Jadi silahkan datang ke situ free wifi. Nah, itu sebagai bentuk kepedulian kita lah kepada masyarakat gitu. Apalagi yang sekolah ya. Tapi kita batasi juga memang jamnya ya, jangan sampai di atas jam 10 mereka harus tidur. Ya masih di situ juga. Pasti yang kena kalau nggak saya RW gitu kan. Ya udah yang laporan ke Pak RW atau laporan ke saya dan lain sebagainya. Jadi gitu. Harus di timer itu ya. Iya, memang kita timer. Jam 9 off gitu kan. Kan baik dah. Banyak banget fasilitas dan dukungan dari masyarakat juga ya. Iya. Apalagi tokoh-tokoh yang di sini tuh memang peduli sama lingkungan. Betul. Terus kepemudaan lagi kepedulian mereka terhadap lingkungan, apalagi kebersihan nih. Ini gimana nih anak-anak muda di RW 01? Nah itu salah satunya kepedulian kita adanya bank sampah itu Bang sebetulnya. Kepedulian kepada lingkungan. Tapi karena kita padam dengan adanya Covid. Nah paling tidak di tahun yang sudah katakanlah kita udah new normal dan semuanya kembali normal kembali, Pak RW ini mencanangkan untuk bagaimana lingkungan ini bukannya bebas sampah gitu ya, tapi sampah ini menjadi teratur gitu. Jadi kita ada wacana dengan Pak RW untuk ada program masalah persampahan lah, masalah kebersihan lingkungan. Nah itu belum final sifatnya, nanti dalam masih tahap musyawarah. Berarti memang PR banget ya. Oh betul-betul Bang. Betul-betul itu. Memang pembuangannya udah bingung kita buangnya di mana kan gitu. Tangsel aja sampai kerjasama ke Serang kalau nggak salah tuh, buat buang sampah doang. TPU-nya ya. Iya, karena di Tangsel tuh udah crowded Bang. Udah crowded ya. Udah penuh sekali itu. Penuh. Nah. Kita juga jangan sampai nih tradisi buang sampah di kali, terus buang sampah yang memang di tempat umum yang bisa merugikan kita juga. Kalau udah numpuk bau, kan bisa penyakit juga Bang. Kalau di sini nggak ada kali sih Bang. Nggak ada kali sih. Nggak ada kali, jadi nggak buang di kali. Dibuangnya di pinggir jalan supaya orang kerja Bang. Itu dia sembarangan. Iya. Kadang-kadang tumpah di tengah jalan. Iya betul. Kalau nabrak motor tiba-tiba orangnya oleng kan bisa bahaya juga tuh. Iya. Makanya jangan suka buang sampah sembarangan pemirsa. Ini teman-teman Fokus Channel, sahabat Fokus Channel, ayo kita buang sampah di tempat yang memang sudah disediakan. Harus bayar pun bayar gitu. Iya harus, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita juga, karena kita makan pasti menghasilkan sampah. Menghasilkan sampah pastinya, penghasil sampah rumah tangga juga. Jangan dibuang sembarangan lah. Kadang-kadang kita lihat juga orang-orang lagi berangkat kerja sampah. Betul Bang. Aduh ngeri banget. Kadang-kadang tumpah di jalan, di tengah jalan, ini juga kadang-kadang bisa membahayakan pengendara lain juga. Gitu. Pemirsa, kayaknya cukup panjang. Kalau kita panjangin durasi makin takutnya padam lagi. Mudah-mudahan ini generasi selanjutnya bisa peduli dengan sampah juga ya. Iya betul Bang. Dan mudah-mudahan ada pemilihan lagi lah gitu, karena kan penerusnya. Iya ada penerusnya yang masih katakanlah punya ide-ide segar gitu Bang. Kalau kami ini bukan udah nggak ide segar lagi, idenya tuh bagaimana? Idenya tuh bagaimana rumah tangga ini bisa jangan padam gitu dapurnya. Kalau gas udah habis udah bingung deh. Iya, Pak, gas habis. Gak bisa ngopi gitu kan. Udah. Oke pemirsa, kayaknya cukup sekian obrolan singkat kita sama Bang Agi, Ketua Kanan Taruna 01, RW 01. Ini bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan bisa kita ambil apa yang disampaikan sama Bang Agi, bisa dicontoh sama pemuda-pemuda RW 00 lainnya gitu kan. Banyak kosongnya. Kosong banyak gitu kan. Oke Bang Agi. Siap Banget. Siap. Sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi tentang usahanya. Siap, ditunggu. Ditunggu undangan lagi. Undangan lagi. Siapapun bisa hadir di sini untuk memberikan yang bermanfaat. Apalagi di era digitalisasi, orang dagang serba dari handphone gitu. Iya, betul Bang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi siap. Oke, pemirsa, nanti kita tunggu kehadiran Bang Agi lagi, entah minggu depan atau habis lebaran. Tapi jangan lama-lama ya Bang Randy ya. Ini maksud peluang usaha gitu. Betul Bang. Siapa sih nggak mau maju, dan siapa juga yang nggak mau menghasilkan uang? Ada gitu. Ada tambahan. Iya deh. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman di like dan subscribe biar
channel ini bisa berkembang. Terima kasih yang udah like dan subscribe juga. Makasih atas perhatiannya. Saya Denny Boy, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, ada kata-kata yang kurang pantas diucapin, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ketemu lagi di acara yang sama dan tetap di Fokus Channel, fokusnya orang Tangerang Selatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.